Halo sobat semua, saya Tony di sini dan di depan kita ini sobat ada kedatangan HP servisan yaitu dari produk Evercross sobat ya. HP ini dalam kondisi mati total sobat, jadi nggak mau hidup dan yang punya handphone ini dia minta saya untuk diservis handphone ini agar bisa hidup kembali. Jadi apakah bisa kita selamatkan handphone ini? Apakah bisa kita hidupkan kembali? Silakan tonton aja video ini sampai selesai sobat. Yeah. Came at 17. Damn. Baik, di depan kita ini ada HP Android Evercross yaitu tipenya M60 ya sobat ya. HP ini dalam keadaan mati total dan handphone ini nggak mau juga di charger, dan kalau kita hidupkan nggak mau hidup sobat, seperti ini gelap layarnya nggak, karena memang nggak hidup handphone ini. Jadi menurut kronologi yang diceritakan oleh yang punya handphone ini nggak pernah jatuh dan penyakitnya sebelumnya sering panas. Handphone ini terakhir handphone ini sedang digunakan untuk nonton YouTube dan karena panas tiba-tiba habis itu, setelah itu mati total sobat handphone ini, dan sampai sekarang nggak mau hidup handphone ini. Oke lah, mari kita coba analisa penyakit handphone ini dari mana. Yang pertama kita harus cek dulu di baterai ya. Kita cek dulu di baterai pertama kalinya sebelum kita lanjut ke pembahasan ke berikutnya nanti ya. Pertama kita pastikan dulu baterainya ini masih bagus atau enggak. Kita cek dulu handphone ini menggunakan multitester digital ya. Jadi ini di setel ke 20 volt multitester digitalnya, dan yang merah ke positif ya, dan yang hitam ke negatif. Nah di sini kayaknya multitester digital saya bermasalah, ini ada masalah error juga ini ya, dia nggak mau mengeluarkan nilai ya. Ini masalah ini, coba ya saya setel ulang dulu. Oke, kita ulang lagi. Oh ini dia sobat, ini dia mengeluarkan angka ya, nilai 3,94. jadi kalau kayak gini dia nilainya berarti baterai ini dalam keadaan normal, dan dalam keadaan normal seperti itu angkanya 3,94 ya, karena standarnya itu 3, jadi kalau di bawah 3, berarti baterainya dalam keadaan drop atau mungkin rusak ya. Jadi ini saya coba hidupkan, kok nggak mau hidup ya handphone ini. Oke lah sobat, kalau memang begitu nggak mau dia hidup handphone ini, mari kita coba cek menggunakan power supply ya. Kondisi handphone ini dari sini kita cek ya, menggunakan power supply setel ke 4,2 volt dan hubungkan kabel negatifnya ke konektor negatifnya dan yang merah ke konektor positif ya sobat ya. Dan setelah kita tekan tombol power, melihat jarumnya bergerak lalu berhenti, nggak mau turun ya. Lihat, perhatikan, dia tetap di jarumnya 0,2 itu 0,2 ampere ya sobat ya. Jadi biasanya kalau HP normal dia gerak jarumnya lalu goyang-goyang ya, tapi kalau ini tadi dia bergerak naik ke 0,2 ampere dan berhenti di situ, nggak mau dia turun dan nggak mau juga goyang inul ya, itu jarumnya. Jadi oke lah, kita langsung buka aja handphone ini. Biasanya kalau begitu dia bergerak naik 0,2 ampere lalu dia nggak gerak apa-apa lagi, berarti itu biasanya masalah ke IC CPU sobat ya, IC CPU bermasalah. Oke lah, mari kita bongkar handphone ini. Dan handphone ini sobat menggunakan chipset Spreadtrum ya. Jadi kita buka dulu ini, kita fokuskan nanti ke IC CPU nya ya, ke IC CPU nya yaitu
mereknya Spectrum nanti ya sobat ya. Ini setelah udah kita buka tutup mesinnya, kita angkat ini komponen yang mau menghalangi seperti ini, kamera kita buka soketnya, dan juga yang tombol fleksibel ini, fleksibel on off nya untuk tombol on off nya, dan ini antena kita lepasin juga. Dan handphone ini ada lagi murnya di sini, bagian mesin dalam sini ada 3 biji ya. Coba perhatikan sobat, ini speaker atas, speaker kuping, dan vibra atau getaran ini di solder ya. Jadi kita mau bukannya menggunakan solder. Biasanya kalau di handphone yang lain, Oppo contohnya, Vivo atau merek yang seperti itu, dia di mesinnya nggak menggunakan solder ya, sistem soket. Jadi ini dalam di sini pakai sistem solder ya, di speakernya sama di vibranya sobat. Oke lah, setelah kita udah buka solderannya, sekarang mesinnya ini kita coba angkat. Dan sebelum kita angkat, kita lepasin dulu ini fleksibelnya ini yang terhubung ke soket. Ini kalau nggak salah yang terhubung ke mesin bawah atau ke LCD itu ya, fleksibelnya ya. Oke, setelah kita buka, sekarang coba diperhatikan sobat, kita mau mencari di mana IC CPU-nya ini. Saya perhatikan di sini dia IC CPU-nya. Jadi ini saya lihat ditutup ya pakai kaleng, di solder mati ini dari perusahaan, dari pabriknya. Jadi kita mau eksekusinya harus kita buka dulu kalengan itu yang menghalangi kita untuk mengerjainnya ya. Coba kita jepitkan dulu di sini. Kalian jepitkan, kalian hati-hati ya sobat ya, di sini awas kena komponen yang lain. Kita harus hati-hati. Dan sekarang kita di depan blower, kalian setel ke 400 derajat Celcius dan anginnya 3 ya. Dan setelah itu kita panasin ini sudut-sudutnya, pinggir-pinggirnya kaleng ini. Dan sebelumnya udah kita oleskan flux ya, agar nanti mudah untuk kita angkat ini apa namanya itu kalengannya ya. Sambil dipanasin, sambil dikelilingin sama dia ini blowernya, dipanasin sambil diangkat ya, sambil digoyang kalengannya agar terbuka ya, terangkat ya. Oke, setelah udah kita angkat kalengannya, sekarang perhatikan di mana posisi IC CPU di sini sobat ya. Di sini kita cari yang merek Spectrum, yang ada tulisan Spectrum. Ini dia, saya perhatikan ini yang besar ini, dan ini yang IC power yang kecil ya. Kalau IC Spectrumnya ini saya perhatikan yang ini dia sobat, yang ini IC Spectrum yang untuk CPU ya. Kalau yang di bawahnya tadi itu IC MMC ya. Jadi ini saya coba panasin aja mesinnya, siapa tahu berhasil. Ini dioles-oleskan fluxnya agar nanti pada saat kita panasin ini IC-nya, jadi kalau ada kaki pin-pin yang di bawahnya yang enggak terpasang atau goyang, bisa jadi menyatu kembali. Ini saya panasin, diratakan, digoyang-goyang seperti itu, dan fokuskan ke IC CPU-nya ya sobat ya. Oke, kalau udah kita panasin, kita dinginkan ini combo mesinnya dulu. Setelah udah kita dinginkan, lalu baru kita bersihkan ya seperti ini. Oke, kita bersihkan dan mari kita cek ulang lagi di power supply apakah ada perubahan. Oke lah, mari kita coba kita shockkan di sini karena ini kan pakai fleksibel. Oke, coba perhatikan
coba perhatikan sobat, jarumnya itu goyang-goyang jarumnya, berarti ini menandakan mesinnya udah normal ya. Kalau dia goyang-goyang jarumnya seperti itu, berarti handphone ini udah membaik ya, atau sudah pulih ya dari penyakitnya. Kalau yang sebelumnya kan ini kita cek di power supply, jarumnya itu naik ke 0,2 ampere, lalu nggak ada penggerakannya, berhenti ke situ aja. Dan terakhir kita cek setelah kita panasin mesinnya, itu naik dia jarumnya lalu goyang-goyang ya. Itu kalau seperti itu tandanya mesin normal ya, kalau dia goyang-goyang jarumnya pada saat kita tekan tombol power. Oke lah, udah saya pastikan handphone ini udah normal. Kalau kita pasang nanti ke LCD pasti hidup handphone ini ya, tampil di layar handphone ini. Oke, kita pasang ulang lagi kaleng-kalengnya ini pelindung dari korosi ya, atau dari percikan air, jadi pelindungnya ya. Oke, kita solder ulang lagi ke kaki-kakinya di kaleng ini. Gak usah kita gunakan blower karena takutnya kalau keseringan menggunakan blower nanti mesinnya bermasalah lagi ya. Oke, kita solder seperti ini sudut-sudutnya biar rapi seperti ini. Jadi mudah-mudahan ya sobat ya, kita berhasil nih memperbaiki handphone Android Efek Cross ini. Oke, lihat saya pasang ulang lagi ke mesin, ke papan LCD nya ini kita pasang lagi. Ini hati-hati ya sobat ya, pas pada saat pemasangan harus presisi ya mesinnya ke frame nya. Oke, sekarang kita solder ulang lagi ini speaker bagian atas, dia harus disolder ya. Oke, kalau udah kira-kira rapi, sekarang kita solder di vibranya ya, di vibra kita solder seperti ini. Oke, coba perhatikan ya sobat ya, kita soldernya ke positifnya itu ke merah ya, kalau di negatifnya itu ke hitam, kabel hitamnya sobat. Oke, udah selesai kita solder. Sekarang kita pasang ulang lagi ini fleksibel yang tombol power dan fleksibel di apa namanya ini ya, di kamera ya, kamera depan. Dan jangan lupa pasang ini kabel antenanya. Oke, kalau udah, sekarang kita tutup lagi mesinnya ini dan hitam mur ya. Jadi mungkin kalian bertanya, bang kok cepat sekali ditutup, padahal belum kita dicoba masukkan baterai apakah dia normal. Jadi iya betul juga sobat ya, seperti itu seharusnya, cuman karena saya yakin pasti handphone ini udah hidup kalau kita pasang ke LCD ya, karena tadi saya cek di power supply nya jarumnya itu bergerak-gerak, goyang-goyang naik ke atas dan lalu goyang-goyang jarumnya, berarti itu tandanya HP itu normal ya, mesinnya udah membaik. Jadi makanya saya langsung aja rakit, langsung saya mode karena saya udah yakin, karena udah berpengalaman seperti itu. Ini kita coba ya, udah kita mur semua, apakah hidup handphone ini, coba ya, mari kita baca doa masing-masing sobat ya. Oke, udah, dan kita tekan tombol power sobat, apakah hidup? Wow, hidup sobat, kita berhasil sobat ya. Wow, mantap sekali sobat, ini dapat cuan kita sobat, kita bisa hidupkan handphone yang mati total ya. Uri, wow, keren ya. Siap, bisa kita selamatkan handphone ini sobat. Yang pentingnya kita dapat cuan hari ini sobat ya, dapat cuan hari ini, rezeki anak soleh sobat.
Coba perhatikan, udah normal dia. Jadi begitu sobat ya, menganalisa penyakit handphonenya. Harus kita analisa satu persatu ya, dari awal tadi cek baterai, dan setelah itu kita cek menggunakan power supply. Coba perhatikan, handphonenya udah normal, udah hidup kembali seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita nulis nota sobat. Dapat cuan kita sobat ya. Oke, handphone ini kayaknya sudah bisa digunakan kembali. Jadi permasalahannya di IC CPU ya sobat ya. Coba perhatikan, ini saya mainkan LCD-nya, layarnya gak ada masalah, cuman handphone ini terkunci pola ya, terkunci pin, jadi nggak tahu kita apa pinnya. Dan saya rasa sobat, handphone ini udah bisa kita serahkan kepada yang punya, dan semoga video ini bisa menjadi bermanfaat ya. Oke, terima kasih sobat.